Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dilihat bagaimana keadaan atau kondisi kelas kita. Kepada Anas, mohon diperhatikan apakah ada sampah di bawah mejanya. Ini ada satu sampah. Iya, Pak. Ya. Ya, untuk baiknya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus merapikan bangku, kursi agar kita nyaman dalam belajar. Baik, kelihatannya sudah rapi. Sebelum masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah dan dilengkapkan dengan pembacaan doa. Kepada ketua, silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak mengambil absen dulu ya. Pertama, Anas Malik Ibrahim, Hadir, Pak. Fuad, Hadir. Ilham Dia Putra. Hadir. Baik, Bapak lihat semuanya hadir. Ada satu yang tidak hadir, yaitu Aldi. Kemana Aldi? Ketua, Aldi kemana? Mungkin sakit, Pak. Sakit. Iya, Pak. Bagus. Corona dia, Pak. Semoga Aldi Allah berikan kesehatan dan kesembuhan agar dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang tahu apa materi atau pembelajaran kita pada minggu kemarin? Jujur, Pak. Jujur, bagus. Itu pembelajaran kita pada minggu kemarin. Kepada Anas, apa itu jujur? Jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, Pak. Bagus, yaitu sesuainya perkataan dengan Perbuatan. perbuatan. Dan untuk mengulang materi minggu kemarin, apa contoh perilaku jujur yang dapat Anas berikan kepada teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu contohnya tidak menyontek ketika ujian, Pak. Bagus. Itu salah satu contohnya. Itu contoh daripada teman-teman kita, yaitu Anas, yaitu kita jujur dalam melaksanakan ujian, yaitu tidak mencontek. Itu banyak lagi contoh-contoh daripada sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap anak-anak Bapak menerapkan perilaku jujur agar hidup kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Toleransi, Pak. Bagus. Siapa tahu apa itu toleransi? Menghargai agama orang lain. Bagus, itu daripada ketua. Itu salah satu. Baik, adapun tadi pengertian dari toleransi adalah berasal dari bahasa Inggris tolerance, mana artinya pembiaran. Maksud dari pembiaran ini adalah ketika agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya melakukan ibadahnya menurut kepercayaannya masing-masing, maka kita sebagai umat Islam membiarkan, yaitu kita tidak mengikuti, kita tidak memakai pakaiannya, dan kita membiarkan bagaimana ia melaksanakan keadaan dan melaksanakan ibadahnya masing-masing. Adapun toleransi dalam beragama adalah memiliki pengertian yang cukup sederhana dalam hal ini, yaitu tindakan kita saling menghargai bagaimana keyakinan dan pendapat agama lain. Dan kita tidak peduli apapun agama yang diaduknya, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain.
ditanyakan kepada murid Bapak mengenai toleransi, yaitu pada poin pertama tentang pengertian toleransi. Apakah ada pertanyaan? Paham, Pak? Paham, baik. Kemudian kita masuk pada contoh sikap toleransi. Sebelum Bapak memberikan contoh atau menjelaskan sikap toleransi dalam beragama, apakah ada dari murid-murid Bapak yang ingin menyampaikan apa contoh kehidupan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa angkat tangan? Hai, Pak. Ya, silakan. Contohnya yaitu membiarkan orang agama lain untuk beribadah di tempat ibadahnya tanpa kita mengganggunya. Betul sekali, itu dari ketua, beri tepuk tangan. Itu contoh sikap toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu membiarkan agama lain melaksanakan ibadahnya. ibadahnya. Baik, Bapak akan menjelaskan beberapa contoh sikap toleransi dalam kehidupan kita bersama. Yaitu salah satu bentuknya tidak mengejek teman kita yang telah memberikan pendapatnya ketika di dalam kelas. Contoh ketika si Aldi memberikan argumennya, memberikan pendapatnya, kemudian kita sebagai temannya menghargai pendapat yang dikemukakan oleh teman kita tersebut. Dan kita tidak boleh mengejek, merendahkan, apalagi saling menyalahkan satu sama lain. Maka di situ adalah salah satu contoh sikap toleransi di lingkungan kelas kita. Kemudian itu menghargai pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat. Yang ketiga adalah, adapun contoh perilaku toleransi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kita melaksanakan dan melakukan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Seperti ketika menyambut bulan suci Ramadan, maka ketua masjid berinisiatif untuk melakukan gotong royong untuk membersihkan masjid dan lingkungan sekitarnya. Adapun contoh daripada sikap toleransi dalam lingkungan bermasyarakat ialah gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat. Kemudian adapun contoh sikap toleransi yang selanjutnya adalah membantu yang terkena musibah atau kecelakaan tanpa melihat agamanya. Di sini sangat ditekankan bahwasanya sikap toleransi itu tidak hanya kita lakukan, kita berikan sesama agama kita, namun ketika ada saudara kita yang beda agama, yaitu ditimpa musibah dan kecelakaan, maka sikap kita adalah membantunya agar meringankan bebannya. Maka di situ adalah sangat ditekankan Islam menekankan kita untuk saling menolong sesama manusia. Itu beberapa contoh sikap toleransi. Yang pertama, kepada Anas bisa dibacakan contoh pertama. Membiarkan agama lain melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ya, Tiga, gotong royong. Bagus, itu contoh daripada sikap toleransi. Adapun dalil tentang sikap toleransi, yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat ke-6. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita hapus dulu ini contoh ini. Yaitu poin selanjutnya adalah dalil tentang
sikap toleransi. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun ayat berapa? Ayat terakhir, Pak. Betul. Ayat ke-6. Kemudian hadis Nabi. Yaitu hadis Nabi SAW tentang tidak dikatakan seseorang itu beriman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Maka di sini adalah sangat dianjurkan, sangat diajarkan dalam agama kita saling mencintai karena Allah dan saling tolong menolong karena Allah. Maka terwujudlah sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa tahu apa manfaat toleransi? Angkat tangan kepada Fadil, silakan. Manfaat toleransi adalah Ya. agar tidak terpecah belahnya umat, Pak. Bagus. Itu contoh yang sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Fadil. Tujuan utama dari manfaat toleransi ini adalah agar tidak terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Maka sini Bapak mendapatkan manfaat daripada sikap toleransi adalah menghindari adanya perpecahan, betul, yang pertama. Yang kedua, mempererat hubungan silaturahmi, yaitu ketika kita menerapkan sifat toleransi, maka kita sesama muslim, sesama manusia akan saling erat hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperkuat hubungan antar manusia. Tujuannya di sini adalah agar mudahnya kita dalam melaksanakan kehidupan dan tercapainya tujuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan adapun contoh dan manfaat toleransi di sini adalah memudahkan mufakat dalam musyawarah atau menyelesaikan permasalahan. Ketika ada masalah di suatu tempat, maka ketika kita menerapkan toleransi, saling menghargai sesama kita, maka mudahlah tercapai kata-kata mufakat, mudahlah tercapai kata setuju, karena kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Itu manfaat yang pertamanya ialah menghindari adanya perpecahan. Menghindari perpecahan. Yang kedua, mempererat kemudian mudah mencapai kata mufakat. Itu manfaat toleransi. Adapun kesimpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan bersama, diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antar negara dan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan bagi negara ini. Apakah di sini ada anak-anak Bapak yang perlu ingin ditanyakan dari materi toleransi pada pagi hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Pak? Itu daripada ketua yang mengatakan sudah paham. Bapak Uji, apa itu kesimpulan daripada sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Berikan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah toleransi itu memiliki banyak manfaatnya, yaitu terhindarnya pecah belah antara umat beragama. Ya, bagus. Selanjutnya terciptanya suatu mufakat yang disetujui karena saling menghargai satu sama lain. Ya. Dan yang terakhir adalah kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama. Nah, disitulah sangat dibutuhkan yang namanya toleransi. Apabila tidak ada toleransi ini, maka umat atau bangsa, rakyat, masyarakat Indonesia ini akan berlomba-lomba menjatuhkan agama lain. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Pak. Sampai. Baik, terima kasih.
Itu Bapak beri nilai plus ya kepada Anas yang telah menjelaskan mengenai kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang toleransi. Bapak beri nilai plus. Kepada anak-anak Bapak yang telah memberikan tanggapan ataupun jawabannya, Bapak beri nilai plus. Bapak harap kepada teman-teman yang atau anak-anak Bapak yang tidak aktif agar aktif minggu depannya. Baik, ini materi cukup di sini saja materi kita pada pagi hari ini mengenai toleransi. Jika ada kata-kata Bapak yang salah mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri dengan pengucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.